Kebakaran kembali terjadi di kapal induk super bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kali ini insiden menimpa USS Dwight D. Eisenhower atau CVN-69 pada Selasa 14 April 2026. 3 pelaut dilaporkan terluka akibat kebakaran tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan ketiganya telah mendapatkan perawatan medis di atas kapal dan kini kembali bertugas penuh. Insiden terjadi saat kapal induk ini menjalani masa pemeliharaan di pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia. USS Dwight D. Eisenhower diketahui telah berada di galangan kapal selama 16 bulan untuk pemeliharaan pasca penugasan. Militer Amerika Serikat menyebut kebakaran berhasil segera ditangani oleh awak kapal dan personel galangan. Hingga kini belum diketahui pasti lokasi kebakaran maupun penyebab insiden tersebut. Peristiwa ini menjadi kebakaran kedua yang menimpa kapal induk Amerika Serikat sepanjang tahun 2026. Sebelumnya USS Gerald F. Ford mengalami kebakaran lebih serius. Bahkan saat itu personel membutuhkan hampir 30 jam untuk memadamkan api. Insiden ini sempat mengganggu operasi kapal dan membuatnya keluar sementara dari misi tempur melawan Iran dalam operasi Epic Fury. Belum diketahui apakah kebakaran terbaru di USS Dwight D. Eisenhower akan mempengaruhi jadwal pemeliharaan maupun penugasannya kembali. Sepanjang sejarah pelayanannya yang panjang, USS Dwight D. Eisenhower telah dikerahkan ke berbagai operasi tempur di Timur Tengah. Di antaranya dimulai dari operasi Eagle Claw selama krisis Santra Iran tahun 1980. Terdapat spekulasi pula bahwa USS Dwight D. Eisenhower dapat dikerahkan kembali ke Timur Tengah jika operasi Epic Fury melawan Iran masih berlanjut. Amerika Serikat resmi menuntaskan penarikan pasukannya dari pangkalan udara Khazrak di Provinsi Hasakah, Suriah pada Kamis 16 April 2026. Konvoi terakhir tentara dan peralatan militer terlihat meninggalkan pangkalan utama Timur Tengah Amerika Serikat di sekitaran Iran. Penarikan pasukan ini menandai berakhirnya kehadiran utama militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dengan langkah ini, tentara Suriah disebut telah mengambil alih sebagian besar situs militer yang sebelumnya ditempati pasukan Amerika Serikat. Pemerintah Suriah menyatakan pemulihan wilayah ini merupakan bagian dari upaya menyatukan kembali negara di bawah satu pemerintahan. Damaskus juga menyebut penarikan Amerika Serikat terjadi setelah implementasi kesepakatan dengan pasukan demokratik Suriah yang dipimpin kelompok Kurdi. Juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat, Kapten Tim Hawkins, membenarkan seluruh pangkalan utama Amerika di Suriah telah diserahkan. Meski menarik pasukan, Washington menyatakan tetap mendukung operasi kontraterorisme untuk memastikan ISIS tidak kembali bangkit. Sebelum hengkang, militer Amerika Serikat juga telah memindahkan sekitar 5.700 tersangka militan ISIS dari pusat penahanan di Suriah Timur Laut ke penjara di Irak untuk diadili. Selama ini, misi utama pasukan Amerika Serikat di Suriah adalah untuk mencegah kebangkitan ISIS setelah kelompok itu kehilangan wilayah terakhirnya pada 2019.